Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan yang diampu oleh Bapak Ade Adriadi, SSI MSI, yang terdiri dari saya, Edenia Siftifain Simamora dengan NIM F1C421015, saya Sabrina Rahayu dengan NIM F1C421011, saya Priyanti Marumia Puteri dengan NIM F1C421003, Saya Muhammad Jidan Al-Ghifari dengan NIM F1C421045. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi terkait jaringan STILEM yang dapat disaksikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan komponen penunjang jaringan silem. Sebelumnya apa sih jaringan silem itu? Jadi, jaringan silem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari akar kemudian disebarkan ke bagian tumbuhan. Berikut merupakan beberapa komponen penunjang jaringan silem. Yang pertama ada trakeit. Trakeit merupakan sel yang berbentuk panjang dan tipis kemudian memiliki ujung yang runcing. Kemudian, dinding trakeit ini diperkuat oleh lignin yang berfungsi untuk mencegah keruntuhan sel akibat transportasi air. Yang kedua ada trakea, yakni pembuluh kayu yang tersusun dari sel panjang yang saling berhubungan pada dinding ujung. Dinding pada ujung komponen trakea yang berlubang disebut papan perforasi. Papan perforasi memiliki dua jenis. Yang pertama, papan perforasi sederhana yang hanya memiliki satu lubang, dan kemudian papan perforasi majemuk yang memiliki banyak lubang. Yang terakhir ada sel serat. Sel serat adalah sel panjang yang memiliki dinding sekunder terlignifikasi. Ketebalan dindingnya berbeda-beda, namun pada umumnya lebih tebal daripada dinding trakeit. Sel serat memiliki dua jenis. Yang pertama ada serat trakeit, yang kedua ada serat libriform. Serat libriform pada umumnya lebih tebal dan lebih panjang daripada serat trakeit. Selanjutnya, jenis-jenis silam. Berdasarkan proses terbentuknya, silam terbagi menjadi dua jenis, yaitu silam primer dan silam sekunder. Yang pertama, silam primer. Jenis silam ini terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu protosilam dan metasilam. Untuk protosilam adalah silam primer yang terbentuk pertama kali. Protosilam berdiferensiasi dalam bagian tubuh primer yang belum selesai bertumbuh dan berdiferensiasi. Protosilam dapat mencapai taraf dewasa di antara jaringan yang aktif memanjang dan mendapat tekanan, sehingga sel ini bisa rusak. Selanjutnya adalah metasilam. Metasilam sendiri merupakan bagian dari silam primer yang tumbuh setelah protosilam. Metasilam biasanya dibentuk di dalam tubuh primer yang sedang tumbuh. Namun, sebagian besar selnya menjadi dewasa setelah pemanjangan selesai. Selanjutnya ada silam sekunder. Silam sekunder merupakan jenis jaringan pengangkut yang memiliki parenkim silam. Parenkim ini bisa berdiri tegak sejajar dengan sumbu batang dan parenkim jari-jari ampulur. Kedua sel bisa berbeda dalam struktur atau isi. Sel parenkim bisa menyimpan pati, minyak, dan ergastik. Parenkim jari ampulur dibedakan menjadi sel yang berbaring dan sel tegak. Pada sel yang berbaring, garis tengah memanjang ke arah radial, sedangkan pada sel tegak, garis tengah memanjang ke arah vertikal. Ciri-ciri dari jaringan phloem. Terdapat 6 ciri-ciri dari jaringan phloem. Yang pertama yaitu dinding selnya yang tebal. Yang kedua ada selnya yang bertipe truncated. Yang ketiga yaitu terdapat kandungan lignin di dalamnya. Yang keempat yaitu ada tersusun atas berbagai jaringan sel. Yang kelima ada penyusun selnya sudah mati. Dan yang terakhir terdiri dari trakea, serabut silem, trakeit, dan parenkim kayu. Terdapat beberapa perbedaan antara jaringan silem dengan jaringan phloem. Jika menurut fungsinya, jaringan silem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut zat hara dan air dari dalam tanah menuju daun. Sementara untuk jaringan phloem berfungsi untuk menyebarkan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Perbedaan antara silem dan phloem jika dilihat dari penyusunnya. Yang pertama yaitu silem merupakan jaringan yang tersusun atas pembuluh silem, serat yang panjang dan kuat serta trakeit. Tersusun atas sel-sel mati dengan dinding sel yang tebal. Jaringan parenkim adalah satu-satunya sel yang hidup yang berada pada silem. Sementara phloem merupakan jaringan yang terdiri atas serat, sel pendamping, tabung saringan, dan parenkim phloem.
Jaringan floem terdiri dari sel berdinding tipis dan kebanyakan adalah sel hidup kecuali serat floem. Seperti yang kita ketahui, jaringan silem sendiri dimiliki oleh tanaman-tanaman yang berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, silem sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama, permeabilitas yang dimiliki oleh dinding sel merupakan jenis impermeable. Yang kedua, jaringan silem ini terdiri dari sel-sel mati. Yang ketiga, jenis jaringan pada jaringan silem ini merupakan jaringan serabut. Yang keempat, jaringan silem ini memiliki dinding sel yang tipis. Lalu yang kelima, dinding selnya terbuat dari lignin dan selulosa yang keras. Lalu yang keenam, jaringan silem ini tidak memiliki sitoplasma. Nah, yang terakhir, jaringan silem sendiri memiliki aliran ke atas. Nah, jadi itulah sifat-sifat dari jaringan silem. Demikian video pembelajaran terkait materi jaringan silem yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.